30 juta. Di mana dapatkan 30 juta ini? Mendeteksi adanya keinginan kuat untuk uang, sistem pengembalian sedang diikat. Setiap kali mengeluarkan uang untuk karyawan, akan dapat pengembalian 10 kali lipat. Mengeluarkan uang untuk karyawan dapat pengembalian 10 kali lipat. Hal bagus begini, kok bisa saya alami? Shen Qingqing dan Chen Yu. Kita lihat saja nanti. Bos. Siap. Perusahaan punya karyawan setia seperti kalian. Bagus, tenang saja, ikut saya kerja, pasti bikin kalian jadi bos. Siap. Kami datang untuk mengundurkan diri. Kalian semua mau mengundurkan diri ya? Iya, bos. Doraemon, selama ini saya baik pada kalian, kenapa mau resign? Ini bos. Perusahaan sudah hampir bangkrut karena tidak ada dana. Tolong biarkan kami pergi. Karyawan sudah kabur. Bagaimana saya bisa menghabiskan uang untuk siapa? Mari kita bicarakan dengan baik, jangan gegabah. Bos. Bukan kami yang gegabah. Sejak Shen Qingqing datang, dia mengendalikan segalanya. Karyawan terbaik, Lin Yu, masuk dengan kaki kiri, langsung dipecat. Siapa yang berani bertahan di perusahaan seperti ini? Benar. Dan Chen Yu dengan pacar Anda Shen Qingqing memperlakukan kami dengan seenaknya. Arogan. Orang yang tidak tahu mungkin mengira dia pemilik perusahaan. Siapa yang berani bertahan? Buka. Pecat semuanya. Jadi kalian gak perlu menderita lagi. Aduh bos. Jangan coba hibur kita. Kita semua tahu. Kamu yang dipecat. Gaji juga nggak usah. Sebelum perusahaan Zheng Feng datang nagih. Cepat beres-beres barangmu dan kabur. Duduk hari ini. Gak ada yang bisa pergi. Bos, mau ngapain sih? Kalian gak perlu khawatir perusahaan tutup dan gaji gak keluar. Tenang aja. Saya punya uang. Selama kalian gak keluar kerja, saya bisa kabulkan satu permintaan kalian masing-masing. Bos, kasih kami solusi lah. Saya tadinya mau nunggu gaji buat ganti HP. Sekarang malah gini, nggak ada uang, HP juga hilang. Berapa HP-nya? Lebih dari 10 juta. Kirim nomor rekening ke saya. 20 juta masuk ke rekeningmu. 20.000. Benar-benar masuk 20. Ini. Yang lebih bayar buat pulsa. Ada lagi yang diinginkan? Satu orang satu. Selama kalian tidak berhenti. Saya janji. Bos, Camus Gilaya. Saya juga rasa Ya, aku gila. Aku benar-benar ingin menghabiskan uang untuk kalian. Benarkah kamu bisa mentransfer uang padaku? Bos. Anakku kena kanker lambung, butuh 50 juta rupiah untuk perawatan. Bisa kasih uang ke aku? Cepat kirim nomor kartu bank ke saya. Sudah transfer 80 juta rupiah ke rekening. Rawat anakmu dengan baik. Terima kasih. Rawat anakku. Bangkitlah. Daisuke, bekerja dengan saya. Silakan duduk. Kalian ingin apa semua? Bos, beliin ibuku TV 85 inci. Gak mahal, cuma 20 juta. Menghormati orang tua, uang cukup gak? Kirim nomor rekeningmu. 50 juta masuk rekening bank. Beneran ada 50 juta. Bos ngasih 50 juta. Beneran ada. Beli lagi untuk kenyamanan mata ibu, agar matanya lebih terjaga. Bos, aku mau beliin mamaku. Beli tas Hermes. Beli. Bos, aku pengen mobil buat sehari-hari. Beli. Aku mau helikopter, bos. Villa. Aku mau ke Eropa. Beli. Beli semuanya. Xiao Wen, giliranmu, bicara aja. Bos, masalahku ini. Kamu tidak bisa menyelesaikan. Tenang saja, kalau itu soal uang, aku bisa selesaikan. Beritahu saja.
Ibuku minta uang mahar 388.000. Bos, kamu pasti tidak bisa bantu aku untuk ini kan? Siapa bilang aku? Sudahlah bos. Kenapa aku yang terakhir? Aku kira uang tabunganmu di kartu. Sudah habis kan? Tidak bercanda lagi denganmu, kita pisah baik-baik saja. Zhao Wen, jangan pergi dulu. Bos, apa sebenarnya ingin kamu lakukan? Panggil ibu mertuamu, tenang saja denganku di sini, pernikahanmu pasti sukses. Kamu adalah bos Zhao Wen. Ya, Tante. Saya dengar dari Zhao Wen, Anda meminta dia mahar 38.800.000. Apa yang kamu katakan? Saya bukan mengejar mahar 38.800.000. Saya membesarkan anak perempuan. Apa mudah bagi saya? Saya ingin menunjukkan sikap untuk anak perempuan saya. Apa sikapnya? Jelas ingin subsidi anaknya. Iya Bu, Anda benar. Anda membesarkan putri Anda sejak kecil, itu pasti menghabiskan banyak biaya, kan? Seharga 25 juta saja. Mau tawar harga ya? 25 juta tidak cukup. 38.800.000, jangan kurang. Bu, dengar saya dulu. Anda membesarkan putri Anda dengan sangat susah, uang jeripayahnya mungkin sepadan dengan 30 juta, jadi totalnya 55 juta. Iya benar. Bos, Anda ini. Zhao Wen menikahi anakmu nanti pasti nggak sempat urus rumah. Kerugian ini juga harus dibayar ke Anda, kan? Betul. Masuk akal. Begini, soal mahar, kita genapkan saja. 1 juta, 1 juta. 1 juta, ya. Ya, menurut Anda bagaimana? Bisa, tentu bisa. Zhao Wen, bos Anda sudah bilang, mahar 1 juta. Kalau tak bisa kasih, jangan harap nikah sama anak saya. Qin Ming bilang mau bantu urus dowry, tapi ini solusinya, yang 38 juta lebih bisa aku usahakan. Sekarang jadi naik 1 juta, gimana aku bayar? Bos, jangan rugikan Zhao Wen. Dia dan pacarnya sudah bersama 8 tahun. Iya, bos. Kamu bilang hampir bangkrut, tapi masih mau ajak Zhao Wen ikut susah. Ini nggak bagus. Qin Ming, kalau gara-gara kamu aku nggak bisa nikah, kamu menghancurkan hidupku. Aku nggak akan selesai denganmu. 100 juta telah masuk ke rekening bank. Ini. Aku akan bantu urus, kenapa nggak percaya? 1 juta ini, untuk jadi uang dowry? Bibi. Masih panggil Bibi, Mama. Oui, Bu. Oke, ayo pergi. Ibu, hati-hati ya. Bos. Cepat bangun, cepat. Bos, saya tidak akan mundur lagi. Anda seperti bapak. Mulai sekarang, saya ikut Anda. Kalian yang seperti ayah saya. Ayo, jalan-jalan. Saya beri kalian satu kesempatan. Tambahkan sedikit keinginan kalian. Saya mau. Sistem. Kemarin belanja banyak, kenapa beberapa pembelian belum direimburse? Ganti lingkungan kantor. Beli gim, beli yacht, pesawat, untuk biaya pembangunan perusahaan. Tidak bisa mendapatkan cashback. Proyek dengan grup Zheng Feng dan Pak Li butuh modal 30 juta, kurang 20 juta. Tidak bisa. Harus buat karyawan belanja juga. Masuk. Bos. Karena kamu begitu kaya, mungkin bisnis kita dengan grup Zheng Feng bisa terselamatkan. Tentu saja. Lalu, langkah kita selanjutnya apa? Rekrut orang. Sekarang perusahaan butuh orang yang bisa mengelola. Kalian punya rekomendasi yang bagus? Bos, aku punya senior di Akademi Bisnis Beijing. Dulu dia yang terbaik di kampus. Saat magangnya sudah ditawarkan gaji bulanan 6 digit. Pasti kamu akan puas, Dan apa? Dan dia juga bunga sekolah kami.
sudah datang. Manager. Ini perusahaan yang kamu untuk saya jadi manajer umum. Iya benar. Halo, Qin Ming, bos perusahaan Ming Yuan. Mengundang Anda dengan tulus untuk bergabung dengan perusahaan kami. Pekchin. Seperti perusahaan Anda yang kompeten. Aku takut tak cukup mampu, maaf. Wayanan. Saat pilih perusahaan, pastikan memilih kamu lulusan universitas ternama. Jangan biarkan beberapa bos nakal. Nenek pekel. Wang Shuran, benar, berhenti. Apa ada yang bisa bantu, Pak Qin? Bergabung dengan perusahaan kami. Apapun permintaan kamu bisa disampaikan. Benarkah? Tentu, benar sekali. Apakah benar saya bisa memenuhi keinginanmu? Setuju untuk tetap tinggal? Pak Qin, bagaimana kalau tidak usah? Tidak usah berpikir begitu. Wang Shuran ini. Aku harus mendapatkannya. Gaji tahunan 20 juta, bisa kasih? Oke, Aku mau 5% saham perusahaan. tidak masalah. Selain liburan tahunan di akhir pekan, ingin 1 bulan cuti berbayar tiap tahun. Karyawan saya harus makan enak, bermain, dan istirahat dengan baik. Tidak bisa cuma bicara, saya harus percaya apa? Kasih saya kode pembayaran. Dana masuk ke akun. 5 juta rupiah. Gaji saya berikan 1 kuartal di depan. Ada masalah lagi? Uang sudah saya berikan, dan permintaanmu sudah saya penuhi. Apakah Nona Wang masih mau menolak? Bergabung dengan Ming Yuan. Saya merasa terhormat. Qin Ming, kamu seperti membuang-buang uang. Saya ingin lihat kapan perusahaanmu bangkrut. Karena saya manajer umum Ming Yuan. Saya harus memahami kondisi perusahaan. Tunggu dulu. Tunjangan karyawan lainnya. Saya mau menyesuaikan sedikit. Bagus kamu tahu. Masih tahu kurangi tunjangan karyawan. Hemat biaya perusahaan. Mulai hari ini. Gaji pokok semua karyawan naik jadi 2 juta. 20.000. Apa yang kamu bilang? Oh iya. Semua orang di perusahaan harus dapat libur tahunan berbayar 15 hari. Dan semua asuransi dan tunjangan harus dibeli secara penuh. Wow. Qin Ming. Syarat mendirikan perusahaan merekrut karyawan. Karyawan menciptakan keuntungan dan nilai bagi perusahaan. Kalau kamu bertindak bagaimana perusahaan menghasilkan? Lupa memberitahu kamu, perusahaan tidak kekurangan uang. Karyawan bekerja keras. Tunjangan ini seharusnya mereka nikmati. Dan aku akan menambah bonus di masa depan. Kedengarannya bagus. Perusahaan mana yang tidak punya uang? Aku ingin melihat di akun perusahaan sebenarnya ada berapa banyak uang. Berikan nomor rekening bank dan udong le padaku. Qin Ming, akun perusahaanmu lebih dari 10.000. Bagaimana bisa bayar gaji? Ini jelas kamu menipu. Pak Li, dengar, saya tidak menipu Anda. Perusahaan Qin Ming sudah tidak punya uang. Pak Li dari Zhengfeng Group. Qin Ming, saya berikan proyek kepada Anda. Anda berani menipu saya. Pak Li, dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Anda mengambil proyek kerja sama kami. Sekarang dana perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban kontrak sesuai perjanjian. Bayar ganti rugi 10 kali lipat. Totalnya 3 miliar. Qin Ming, lihat apakah kali ini kamu tidak mati. Qin Ming, kenapa bingung? Bayar Li. Qin Ming, kamu kan setidaknya ketua perusahaan. Kenapa? Jangan-jangan mau berbohong. Berbohong? Berani ya? Pak Li, kalau dia tidak berbohong, apa bisa dia lakukan? Di rekeningnya sekarang tersisa 10.000 rupiah. Takut menggaji karyawan sudah tak cukup. Apalagi
kompensasi pelanggaran Anda. Shen Qingqing. Saat kita bersama, aku bantu keluargamu. Sekarang kamu begitu padaku, terlalu keterlaluan. Keterlaluan. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Kalau bukan Chen Yu, kami pergi ke luar negeri, dan kamu punya sedikit uang. Terus mengejarku. Apa aku akan jadi pacarmu? HMPH, kasih uang ke aku dan keluargaku. Itu kehormatanmu. Shen Qingqing nggak punya hati nurani. Hahaha, hati nurani. Berapa sih nilai hati nurani? Lagi pula, kamu mau kasih uang ke aku dan keluargaku. Aku maksa kamu nggak? Iya. Aku kasih uang ke keluargamu. Saya terima. Tapi kamu biarkan adikmu mengambil 30 juta dari dana perusahaan. Apa? Tak disangka perusahaan Qingming ada masalah. Tidak ada uang di rekening. Telah diambil orang. Saya biarkan orang ambil 30 juta dari perusahaanmu. Ada bukti? Bukti. Ah, Qingqing. Jangan bertengkar. Dia pikir dia siapa? Camus Jangan marah-marah. Aku akan sedih. Chen Yu, kamu baik padaku. Tidak seperti dia. HMPH, Qingming. Sekarang Pak Li ada di sini. Kalau kamu belum bisa bayar, denda 30 juta dari Sheng Feng Group. Kamu tunggu masuk penjara. Shui Qingming. Gimana kalau Camus berlutu que Seiya. mengaku salah dengan baik? Kami bantu kamu kerjakan proyek. Kami punya 30 juta. Nanti kami bantu kerjakan proyek, jadi kamu tidak perlu bayar ganti rugi 300 juta itu. Uang saya malah suruh saya berlutut. Kalian tidak tahu malu. Hari ini saya hei. Ini. Nggak bisa apa-apa, nyalahin orang lain. Kamu ini laki-laki atau bukan? Munafik, muka perempuan dilecehkan gara-gara orang kaya kamu. Qingming, ternyata kamu sudah ada pengganti. Cowok brengsek, putus sama kamu, keputusan terbaikku. Bilang, kapan mulai kejar rubah genit? Jangan asal ngomong, aku baru kenal dia. Baru kenal dia bela kamu, bohongin siapa? Sekarang saya adalah manajer umum perusahaan Tuan Qin. Saya membantu Tuan Qin karena prinsip dan pendidikan, tidak seperti orang tak beretika melanggar batas moral. Kamu, berani bilang sekali lagi coba. Masih lumayan jadi lelaki. Sudah cukup ribut belum? Baik, Qingming, tunggu saja kamu. Direktur Li, dia melanggar perjanjian duluan. Suruh bayar ganti rugi. Kalau tidak, tangkap dia. Tuan Qin. Waktu saya sangat berharga, saya tidak punya waktu buang-buang di sini. Kalau kamu tidak bisa menyediakan dana proyek, cepat bayar saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku kejam. Siapa bilang aku tidak bisa? Saat itu kita dua keluarga sepakat menyetor 3 juta sebagai modal awal proyek. Sekarang aku akan. Sistem, saya sudah mentransfer gaji 5 juta ke pegawai saya Wang Shuran. Kenapa belum ada cashback? Terdeteksi. Dengan pelanggan target. Belum ada kontrak kerja, cashback gagal. Aduh. Kenapa aku bisa lupa soal itu? Nan, ke kantor ambilkan kontrak kerja Wang Shuran. Cepat. Shuran tanda tangani kontrak. Tanda tangan apa? Perusahaanmu sebentar lagi akan bangkrut. Masih rekrut orang? Kalau kau tak bisa bayar, akui saja kekalahanmu. Ayo, tanda tangani, cepat. Kau sudah di ujung tanduk, hambat waktu di sini. Tangkap dia. Sekarang. Kalian semua lihat baik-baik. Apakah aku punya uang atau tidak? 500 juta juga dianggap kaya. Hampir bikin aku ketawa mati. Masih belum diterima, kenapa bisa begini? Tidak mungkin, kontrak kerja sudah ditandatangani. Kenapa belum masuk? Masuk apa? Semua uangmu ada di sini, aku Qingming. Setelah kamu ditangkap, 500 juta itu juga milikku. Qingming, bukankah lebih baik terima saja nasibnya? Mau aku terima nasib? Pak Qin, kalau tidak berhasil, saya kembalikan gaji yang Anda kirimkan. Bos, perusahaan bangkrut, uang untuk menyelamatkan putra saya kembalikan. Tidak bisa, tidak boleh.
Pak Qin, kebaikan Anda telah terlihat. Sekarang Anda kesulitan, tak mungkin membiarkan. Benar, bos. Kalau tidak, Kembalikan uang mahar ke Anda. Kalau perlu tidak jadi nikah. Bos, uang yang Anda beri sudah saya kembalikan. jangan bicara. Saya memperlakukan karyawan dengan baik karena melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya bilang saya punya uang, jadi saya akan cari cara. Pak Qin, di mana bisa mendapatkan 30 juta? Jangan memaksakan diri, oke? Orang bangkrut mau manja karyawan. Semua orang tahu tidak ada pimpinan yang menghabiskan uang untuk karyawan. Kamu cuma mau menyenangkan orang sebelum pergi. Qin Ming, tidak ada waktu menonton drama dengan mereka. Orang-orang, tangkap dia. Bukan. Hai, lepasin aku. Berhenti berjuang, tidak punya uang. Sistem. Kamu mau membunuhku? Uang sudah diberikan ke karyawan dan kontrak ditandatangani. Kenapa belum dapat cashback? Terdeteksi kode pembayaran diberikan ke Wang Shuran oleh host. Bukan identitasnya sendiri. Cashback gagal. Syuran, kode pembayaran yang kamu berikan bukan milikmu. Daftar pakai data ayah. Waktu kuliah dulu. Qin Ming. Saat kau ditangkap, perusahaanmu dan semua yang kau miliki akan menjadi milikku dan Chen Yu. Kau hanya perlu menunggu kematianmu. Lepaskan. Tunggu. Beri aku nomor kartu Anda. Aku akan mengirimkannya padamu. Pecundang adalah pecundang, dan kau masih berpura-pura ketika kau akan mati. Kartu bank dikreditkan 5 juta yen. Bawa pecundang ini pergi. Jangan sentuh aku. Cepat balikin uangku. Jangan berjuang lagi, Qin Ming. Kamu nggak punya uang. Jangan berjuang lagi, Qin Ming. Kamu nggak punya uang. Selamat, kamu dapat Cashback untuk belanja karyawan. Masuk, sudah masuk, Qin Ming. Ngapain kamu lagi? Ayo mulai. PA kali. Sekarang saya transfer 30 juta ke kamu. Tadi nggak punya uang, sekarang ada uang. Siapa dibohongi, Pak Li? Ada uang, kalau tidak percaya, lihat ponselmu, sudah transfer ke kamu. Kamu transfer uang? Duit kamu kuhabisin sejak lama. Kalau kamu sekarang punya uang, aku Shen Qingqing akan langsung berlutut. Benar? Aku juga. Oke. Itu tadi kata-kata kalian sendiri, jangan sampai nanti ingkar janji ya. Ingkar janji? Ingkar janji kalau sudah terima duitnya. Bétul. Pak Li, coba Anda periksa lagi. Qin Ming, kalau Anda punya uang, maka transferlah 30 juta rupiah ke rekening saya. Saya sudah bilang, saya akan membuatmu menyesal. Tidak mungkin. Semua uang Qin Ming padaku. Bagaimana dia bisa mendapatkan 3? Itu tidak mungkin. Benar. Pastille à ses yeux de Mancuriga. Shen Qingqing, Chen Yu. 30 juta uang muka sudah saya bayar. Sekarang saatnya kalian penuhi janji. Berlutut. Tidak mungkin. Pak Li, apakah Qin Ming mentransfer uang ke Anda? Memang saya menerima 30 juta dari grup Ming Yuan. Apa? Tidak mungkin. Qin Ming pinjam uang dari Lintah, kalau tidak, tak mungkin kumpulkan 30 juta dalam waktu singkat. Pinjam dari Lintah Darat tak akan bertahan lama, dia pasti akan kabur. Jangan percaya, Pak Li. Dia penipu. PA Kakin. Kamu benar-benar pinjam dari Lintah Darat? Tenang, Pak Li. Uang saya bersih, dan saya tidak akan kabur. Qin Ming, saya percaya padamu sebelumnya dan berikan proyek ini. Jika ada masalah lagi dengan proyek di masa depan, hati-hati dengan tanganmu. Ayo pergi. Jangan percaya padanya, Pak Li. Dia penipu. Pacli, H.U. Pacli. Bukan Pak Li, jangan pergi. Kalian berdua. Sekarang giliran kalian menepati janji. Bersembah dan meminta maaf padaku. Berlutut dan minta maaf padamu. Apa kamu pikir siapa? YK. Mulut buruk tak mau kalah. Janji yang kamu buat, masa mau mungkir? Qin Ming, pinjam utang tinggi, tidak bisa selamat. Awal bisa, tengah nggak bisa.
Kalau proyek nggak selesai, tetap kena imbasnya. Urusanku nggak perlu kamu campuri. Shen Qingqing, aku tanya, selama ini belikan mobil dan rumah mewah untukmu dan keluargamu. Sedangkan kamu, demi pria bernama Chen Yu, yang kamu sebut si putih. Cahaya bulan. Kamu hianati aku, bawa lari 30 juta. Kenapa lakukan ini? Karena kamu bodoh. Qin Ming, bersamamu, kulewatkan 3 tahun mudaku. Aku minta ganti rugi 30 juta. Seharusnya begitu kan? Seharusnya begitu. Kenapa? Kalau nggak terima, ayo lawan aku. Pengecut. Ah, Ini pertama kalinya. Aku dengar permintaan seperti ini. Qin Ming, berani kamu memukulku. Tamparan ini. Aku akan menghajar kamu yang tidak tahu memulai dengan buruk, berakhir dengan Qin Ming, kamu, Shen Qingqing. Kamu ingin putus, cari pria lain, boleh. Tapi kamu tidak mengambil 30 juta milikku. Membuat aku hampir tak punya apa-apa. Apalagi, membawa pria menjengkelkanku. Menjengkelkanmu. HMPH, Qin Ming. Aku belum memberitahumu. Selama 3 tahun kamulah cowok cakep. Penjilat. Katakan lagi. Meskipun aku ulang 100 kali, tetap sama. Cukup. Qin Ming, kalau bukan kamu punya uang untukku, aku lama putus denganmu. Di hati aku benci kamu. Sekali tampar. 10 juta. Shen Qingqing. Mengenalmu adalah kesalahan besar. Pergilah. Qin Ming, tunggu. Proyekmu dengan Direktur Li belum dimulai. Tidak percaya kamu pinjam uang bunga tinggi, tunggu proyek selesai. Urusan kita belum selesai. Kita lihat saja nanti. Ayo. Shuran. Barusan. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Aku cuma Dengan bos sepertimu, perusahaan seperti apa akan jadi? Oke. Kalau begitu mari kita lihat dan tunggu saja. pihak Haken. Proyek kerjasama dengan Zheng Feng Group tidak bisa ditunda. Mari bicarakan rencana proyeknya dulu. Tidak. Sekarang saya hanya ingin mengeluarkan uang untuk kalian. Mengeluarkan uang untuk kami, ya. Tapi kenapa? Iya, bos. Krisis utang perusahaan belum teratasi. Kenapa begitu baik pada kita? Ini. Ingat ya kalian, kalau nanti ada yang perlakukan karyawan dengan cara yang sama, bukan karena mereka sadar. Tetapi karena aku pernah lakukan ini. Qin Ming, semoga niat awalmu. Ayo, aku habiskan uang untuk kalian. Ingin jadi bos terbaik. Bos yang tak habiskan uang untuk karyawan bukan bos yang baik. Lalu proyek itu Zheng Feng Group bagaimana? tidak peduli. Kita pergi habiskan uang. Pergi berbelanja. Wah, mewah banget. Bawa kalian ke sini. Penginapan bintang 7. Hotel bintang 7. Astaga, Halo, tamu. berapa standar konsumsi ruangan ini? Paket standar 59 juta sehari. Paket istimewa 130 juta sehari. Paket premium 270 juta sehari. Ada yang lebih murah? Masih ada paket paling biasa. Duduk di hall. Berapa? 500. Paket biasa saja 500.000. Tempat ini apa sih? Kamu sungguh berlebihan. Diskon sedikit. Maaf, Ini sudah diskon paling rendah. Ini masih diskon terendah? Kamu ini merampok. Saya hanya ingin membawa karyawan saya makan. 100.000, bisakah? 150.000. 150.000. Pelit banget. Saya ingat sebelumnya, Pak Qin menghabiskan 200.000 untuk makan bersama kita. YK. 300.000, jika kamu tetap minta, kita akan cari tempat lain. Ashi Tungbu Sebanta. Bekla. Tigaratus Ribu. bisa apa? Qin Ming, kenapa datang ke sini? Saya membawa karyawan saya menikmati. Kenapa? Hanya kamu? Kamu yang meminjam dari rentenir, pecundang, membawa karyawan belanja di hotel 7 bintang. Kamu tidak punya uang, tidak bisa bayar di sini. Betul sekali. Tuan Shen, walaupun Luo adalah bos perusahaan, tidak seharusnya berbicara seburuk itu. Buruk, bisa bantu kamu potong telinga sendiri.
Tidak bagus kan? Jika telinga saya dipotong, bagaimana bisa mendengar anjing menggonggong? HMPH. Kamu manajer baru yang dipekerjakan oleh Kin Ming pecundang, kan? Eh. Jangan salahkan saya kalau nggak mengingatkannya, mengikuti si Kin Ming pecundang ini, kamu harus hati-hati. Hati-hati, kalau proyek di Zhengfeng Group ini nggak selesai, kalian bakal kacau. Kerjasama proyek ini urusan kami, nggak ada hubungan dengan Anda, kan? Shuran, jangan ambil pusing sama mereka. Kamu adalah manajer, ya? Selamat, Bisa jelaskan paket layanan di sini? paket biasa sehari 59.000, paket eksklusif sehari 130.000, paket istimewa sehari 270.000, dan paket kerajaan sehari 380.000. Pilih yang mana, banyak. Masih ada yang lain nggak? Kin Ming, jangan berpura-pura jadi orang kaya. Aku bilang mending bawa karyawan kamu ke warung pinggir jalan aja. Maaf, akhir-akhir ini makan terlalu banyak minyak. Pas banget mau ajak mereka ganti selera. Oh iya, harga kalian ini bisa dibicarakan lagi nggak? 500 juta, harga minimum. Katanya 500 juta nggak sanggup bayar. Kalau nggak ada uang, bisa pilih hotel lain. Soalnya ini hotel bintang 7, bukan buat orang biasa. Kamu salah paham. Maksud saya bawa karyawan buat senang-senang. Takutnya ada yang rusak, kayak barang antik, lukisan, atau anggur mahal kalian. Biaya kerusakan harus terjamin. Betul sekali, kata Ada staf saya juga. Biasanya mereka bebas, kalau senang mungkin ramai, mengganggu kalian. Kerugian mental ini, minimal tambah 500 juta. Ah. Selain itu, staf saya suka jaga muka, bisa bentrok sama orang kalian, uang tips juga harus dibayar. Dan lain-lain, sauna, pijat, semua ikut standar tertinggi kalian. Tambah lagi, harga pas 1 miliar. Apa? 1 miliar. Kin Ming, pinjam uang dari lintah darat, sekarang merasa kaya ya? Kalau punya masalah, pergi ke rumah sakit jiwa. Saya memang gila, saya mau habiskan uang buat staf saya, kenapa? Pukul saya kalau berani. Kin Ming, baru pinjam uang, sudah sombong ya? Kalau proyek kamu gagal, lihat nasib kamu nanti. Tidak usah repot, mari, tinggal gesek kartu. Anda karyawan, pengeluaran dibayar 10 kali lipat masuk. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Oh tidak, Anda harus berterima kasih kepada karyawan saya, tanpa mereka tidak akan ada saya. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Ayo pergi. Jangan bengong, cepat duduk. King. Lihat dia, gaya sombongnya itu, lihat Kin Ming bikin aku kesal. Kin Ming. Hai, ada apa dengan Shen? Apa makanannya kurang banyak di sana? Mau saya kirim tambahan gak? Kamu sedang apa? Sengaja melawan saya, ya? Kamu baik-baik saja, Kin. Baik-baik. Kin Ming, kamu tidak berguna, meminjam uang dari rentenir, membawa segerombolan karyawan sampah. Daisini zok kaya. Shen, Kin selalu bersikap baik padamu. Kenapa kamu memperlakukannya begitu? Asian. Kamu memang keterlaluan. Diam. Semua pekerja rendahan masih berani ngomong di sini. Tunggu saja, kalau kerjasama proyek grup Zhengfeng gagal, kalian semua akan hancur. Bapak Shen, tenang saja. Meskipun perusahaan Pak Kin tutup, kami tidak akan pergi ke tempatmu. Aku juga.
Ashui, Nanan. Gaji bulananmu cuma 3 atau 4 ribu, masih berani melawan pasien. Mau mulai hidup di jalanan, ya? Iya, ikut Qin Ming cuma makan gaji buta. Hahaha, makan gaji buta. Akan kuberitahu kalian semua. Setelah mereka ikut aku, nanti hanya naik mobil mewah, tinggal di rumah besar. Hei Qin Ming, bisa nggak berhenti berpura-pura? Semua orang yang pernah ninggalkan kamu tahu seperti apa perusahaanmu sekarang. Kali ini aku bicara terus terang. Sejak kami ikut Shen. Gaji pokok, komisi, total 8.000. Hei Qin Ming, bisa nggak karyawanmu dapat gaji segitu? Ya, selama kalian suka, itu udah cukup. Kerja di mana aja kan sama aja. Jujur aja, gaji karyawan saya memang gak begitu bagus. Kalian itu, siapa aja yang mau datang ke perusahaan saya? Boleh, saya bisa naikkan gaji kalian. 8. Benar-benar bisa naik gaji? Asal pindah kerja sekarang. Kin bos kalian aja ngutang ke pinjaman berbunga tinggi, mana bisa dibandingkan dengan saya. Ngomong-ngomong gaji kalian sekarang berapa? 3.000, 4.000, atau 5.000? Gajiku ini. Angka ini. Hahaha, ternyata sebulan 3.000, anak baru, kakak. Aku ini 30.000. Hahaha. Apa, 30.000? Aku ini 30.000. Xiao Xiao, Nanan lebih banyak, 50.000. Kamu, Kamu mau naikin gaji kami? 3-5 juta. Iya kan? Gak percaya? Tanya mereka. Gaji pokok 3 juta. Itu cuma karyawan biasa. Ini gimana mungkin? Karena itu aku mau naikin gaji mereka, tapi mereka gak mau, masih minta naik gaji. Qin Ming, jangan berlebihan, kenaikan gaji karyawan itu biasa. Karena mereka menahan, saya ingin memberikan gaji 10 juta untuk karyawan. Ya ampun, 10 juta, 10 arah, Qin Ming. Siapa tidak bisa bicara omong kosong? Kalau berani, beri kenaikan gaji. Shuhan. Pak Qin, mulai hari Berikan gaji 10 juta untuk karyawan. Qin Ming, jelas mengganggu persaingan pasar ini. Jangan bikin cerita, hanya memberi uangku kepada karyawan. Aku belum menghitung komisi mereka. Pikiranku tentang kondisi karyawan buruk, jadi aku ingin menampar diriku sendiri. Qin Ming, beberapa hari tidak bertemu, kemampuan berbohongmu meningkat. Menciptakan cerita di depan umum mudah, betul? Ya, Iya, apa yang dikatakan oleh Hemer Shen benar. Aku belum mendapat 10 juta. Siapa yang tidak bisa berbohong? Kalau kalian tidak percaya, transfer gaji ke karyawan sekarang. Shen Qingqing. Berani kamu? King King. Jangan dengarkan pria ini, Qin Ming. Kalau mau transfer gaji, kamu harus transfer dulu. Baiklah. Saya sudah Selanjutnya, giliranmu. Qin Ming. Uang yang harus diberikan kepada karyawan tidak kurang. Aku tak ada waktu melihatmu berpura-pura dengan karyawan ini. Sarankan khawatirkan diri sendiri dan proyek kerjasama dengan grup Seng. jika proyek gagal, tidak ada yang bisa membantu. Perusahaanku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tidak perlu repot, Tuan Shen. Sudah makan belum? Ikut aku kembali ke kantor kerja. Bengong apa? Ikut aku ke kantor. Pak Qin. Kemarin Pak Shen menipu, makanya kami pergi. Izinkan kami kembali. kembali saja. Mau apa? Kalian semua mau apa? Pak Shen, maaf. Pak Qin, perlakuannya benar-benar bagus sekali. Pak Qin, maafkan kami. Orang yang mengkhianati saya tidak akan gunakan lagi. Memalukan, cepat kembali ke perusahaan. Pak Qin, tidak khawatir tentang kerjasama dengan Zheng Feng Group? Tenang saja. Semua tanggung jawab ada di saya. Terdeteksi pemilik karyawan. Bayar gaji. Pengembalian 10 kali sudah diterima. Kaya raya, kaya raya. Berkat mereka, sudah ada alasan lagi buat belanja untuk karyawan. Pak Qin sangat baik pada kita. Kita tidak boleh melupakan kebaikannya. Walaupun di belakang dia, tetap selesaikan proyek dengan grup Zheng Feng. Baik. Mari mulai bekerja.
Ayo, mobil ini? Aduh, kamu yang bayar. Kamu yang tentukan. Selamat siang, Pak. Mobil apa yang ingin dibeli? Saya ingin beli mobil anggaran sekitar 10 juta. Oh, ini Pak Kin. Kenapa beli mobil biasa? Betul sekali. Di mana sikap sombongmu dulu? Saya beli apa yang saya ingin beli. Apa urusan kalian? Kalian kenal ya? Benar sekali, biar saya kenalkan. Beliau adalah direktur terkenal dari perusahaan barang bekas, Mingyuan Group. Qin Ming. Ini, Pak Qin, Anda yang berstatus begitu tinggi, kenapa beli mobil belasan juta sih? Saya ini orangnya suka sederhana. Beli mobil nggak perlu mewah. Lagi pula, semua mobil punya 4 roda untuk jalan di jalanan. PAK Qin. Anda benar-benar hemat. Dia hemat? Bisa bikin ketawa deh, kamu nggak tahu kan, dia dulu royal banget sama karyawan, traktir makan sekali habis miliaran, iya kan Qin Ming? Uang pinjaman yang kamu ambil, kalau habis, kasih tahu orangnya. Di depan gadis itu, kenapa kamu sok tinggi hati? Oh, ternyata begitu. Cantik. Mobil ini berapa harganya? Mobil ini, 13 juta. Bisa diskon nggak? Diskon. Qin Ming. Kamu kan ketua besar sebuah grup, kenapa bicara soal diskon? Diskon tulang. Bayar, ambil mobil ini. Qin Ming. Para bos biasanya membeli mobil mewah ini untuk dipamerkan. Lihat, seperti mobil yang kubeli untuk keluarga, Chen Yu. Harganya 800. Ini adalah mobil mewah kelas tinggi. Qin Ming, Anda dikurangi membeli. Turun membeli mobil rongsokan. Jangan repot-repot jual sebelum terlambat. Pulanglah dan bertani. $800. Itu mobil mewah. Hei, bawa mobil yang kalian beli. Semua kemari, wow. Qin Ming, sepertinya kamu berniat menyewa mobil agar terlihat keren. Saya ingin lihat, mobil bagus apa yang bisa dipanggil sama kamu. Orang yang pinjam uang dengan bunga tinggi untuk mempertahankan perusahaannya, bisa punya mobil bagus apa? Paling juga rongsokan. Hello, PAK Qin. Begitu banyak mobil mewah. Mobil ini tidak semuanya ada di dealer, tapi pekerja Anda memiliki semua ini. Astaga. Apa terjadi? Di sini untuk mendukung saya. Mengapa bawa mobil yang saya belikan? Tuan Qin, panggilan Anda tiba-tiba. Tak bisa menemukan cocok, jadi kami ambil. Bukan salah kami. L'Incali, Berit Auseya Sebelum, Seya Mambawa McLaren, Honda Bericon. Aku akan membawa McLaren pemberianmu dan Lafayette yang kau belikan mulai berkarat di rumah. Ingat itu. Mulai sekarang, jika kamu mengemudi di sini, selalu gunakan mobil terbaik, agar tidak dipandang rendah oleh mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kau tahu? Ya. Tuan Qin, mobil-mobil. Anda. Belikan untuk karyawan? Sudahlah, cuma mobil untuk transportasi. Mobil-mobil ini tidak murah, loh. Bilangnya cuma mobil transportasi. Tuan Qin. Perusahaan Anda masih membuka kesempatan kerja? Menyambut siapa saja. Kecuali, Akan berhenti dari pekerjaan dan pergi ke Mingyuan untuk wawancara. Adik kecil, jangan pergi. Perusahaannya segera bangkrut. datang atau tidak, terserah kamu. Aku bergabung. Besok ke kantor untuk lapor dan tanda tangan kontrak. Dikasih supercar. Oke. Tuan Shen, mobil yang saya belikan untuk karyawan ini cukup mewah atau belum? Mobil bagus, Qin Ming. Bajingan, uang pinjaman rentenir habis pada karyawan. Penasaran bagaimana kamu bisa jalankan perusahaan? Proyek tidak dapat diselesaikan. Olah Li Dong dari Zheng Feng Group. Pembalasan. Ayo pergi. Hari yang melelahkan. Kembali untuk mengejar waktu tidur dan kemudian pikirkan cara untuk menghabiskan uang untuk karyawan. Opsi ketiga untuk melakukannya.
Hanya ada satu hal lagi yang harus dilakukan dalam rencana. Kita harus bekerja keras. Shuran, Shuran, kau terlalu lelah. Tidak apa-apa. Kita harus bantu Pak Kin selesaikan rencana. Sudah larut, kalau capek, pulang istirahat, kesehatan penting. proyek hampir selesai. Pak Kin baik dengan kita, ayo kita semangat lagi. Ok. AYO. Saya wakili Pak. Terima kasih semua. Silakan jalankan. Pak Li, Ada apa, Shen Qingqing? Pak Li, proyek dengan grup Ming Yuan tidak akan diselesaikan oleh Qin Ming. Dia berpesta tiap hari dengan karyawan, mereka membeli mobil mewah. Sebaiknya Anda perhatikan, masalah proyek sama dengannya. Benarkah itu? Ajak orang-orang. Ayo, ikut kami temui si brengsek Qin Ming. Untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Li, malam-malam, kalian kemari mau ngapain? Begitu percayanya aku sama kamu, ikut aku sekarang. Direktur Li, saya tidak bersalah kepada Anda. Kita kan mitra kerja. Tak perlu begini, kan? Siapa mitra kerja sama kamu? Saya tanya. Proposal kerjasama perusahaanmu sudah selesai belum? Ah, rencana tuh. Hai, aku kira masalah besar. Pak Li, sebenarnya soal rencana itu aku sama sekali nggak mau kerjakan. APA. Sama sekali nggak berencana kerjain. Jadi kelihatannya kamu ingin bercanda sama aku beberapa hari lalu. Bukan. Maksudmu apa? Begini ya, walaupun kita belum selesaikan rencana proyek ini, tapi ganti rugi 3 miliar itu, aku mau bayar. Kalau kamu setuju, sekarang aku langsung transfer uangnya. Qin Ming, kamu kira Pak Li itu bodoh ya? On date la mangue en Capegawé. Uang yang Anda pinjam dari rentenir telah dihamburkan. Bagaimana membayar pelanggaran kontrak? Benar, Tuan Li, Qingqing dan saya melihatnya. Kami melihatnya, dia memimpin stafnya untuk menghabiskan uang dan membelikan mereka selusin mobil mewah. Itu 3-400 juta dolar saja. Qin Ming, saya sudah bilang sebelumnya, jika ada yang tidak beres dengan proyek ini, saya akan memotong tangan Anda. Aku memberimu 2 pilihan. Selesaikan proyek ini. Aku akan memberimu 3 angka, jika tidak, kau tidak bisa mempertahankan tanganmu. Hei, seseorang, tahan tangannya. Tunggu sebentar, Pak Li. Saya punya uang, saya bayar sekarang. Lepaskan dia. Suruh dia bayar denda pelanggaran dulu. Bukankah hanya 3 miliar saja? Saya transfer sekarang. Rencana proyek berhasil. Qin Ming, apa yang kamu tunggu? Hanya tersisa 50 juta. Kenapa bisa begitu? Tidak mungkin, uangku. Kemana larinya semua uangku? Ini tidak mungkin. Sistem. Kemana kamu taruh uangku? Mana uangku? Halo, tuan rumah. Tuan rumah menyiksa karyawan, bukti terverifikasi. Dihukum dengan pengurangan hadiah penggandaan uang. Aku menyiksa karyawan? Aku ingin karyawanku hidup seperti raja. Katakan apa yang terjadi? Tuan rumah harus baik, Dilarang menyiksa. dilarang memaksa karyawan lembut. Kalau tidak, imbalan cashback akan dikurangi 10 kali lipat. Bahkan bisa kena sanksi dari sistem. Sanksi terberat. Hei, jelaskan dulu, halo. Qin Ming, kamu benar-benar sengsara karena ulah diri sendiri. Pak Li, saat ini saya ada sedikit masalah keuangan, bisa beri saya waktu sebentar? Qin Ming, tadinya saya ingin menyelesaikan proyek ini dengan baik. Tapi kamu sama sekali tidak menghargai saya. Kalau bukan PAK Shen yang segera memberitahu saya, mungkin saya masih tidak tahu. Saya sudah beri kamu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Bukan salahku. Lakukan,
Qin Ming. Proyekmu tidak akan selesai. Tinggal tunggu mati saja. Aku akan lihat. Bagaimana kamu bisa melawanku? Tunggu sebentar. Cepat cari cara. Halo, Shuran. Kasih tahu aku apa yang kamu lakukan. Aku tidak membiarkan melakukan apapun. Pak Qin, Anda di mana? Saya di perusahaan Pak Li. Baik. Ada kejutan besar untuk Anda. Saya akan segera menemui Anda. Kejutan besar? Mungkin lebih tepat disebut sebagai kejutan yang menakutkan. Sudah ada solusinya belum? Pak Li, denda pelanggaran ini tidak bisa dibayar. Bagaimana kalau Anda lepaskan saya dulu, lalu kita cari solusinya? HM, belum menyelesaikan rencana proyek, tidak mau memberi uang ganti rugi. Sepertinya kamu memang tidak sayang dengan tanganmu. Baiklah. Lakukan. Ah. Berhenti. APA yang Pinder. Pindah. Berani. Mau ngapain? Apa yang mau kamu lakukan? Pak Li, sesuai perjanjian proyek, kita menyelesaikan rencana proyek tanpa pelanggaran. Kami membawa rencana proyeknya. Tolong lepaskan orang. Bos kalian, Tuan Qin, membawa karyawan sampah bersenang-senang. Kalian sama sekali tidak punya waktu buat rencana. Maaf ya, akan membuat kalian ketua. Pak Li, ini dari grup Mingyuan. Kami lembur membuat rencana proyek ini. Silakan Anda periksa. Kerja lembur. Pasti alasan kenapa hadiah cashback saya dikurangi banyak oleh sistem. Rencana proyek ini, dari pasokan bahan hingga konstruksi, sampai optimisasi dana. Benar-benar sempurna. Apa? Bagaimana mungkin? Dengan rencana proyek ini, bisa menghemat jutaan untuk proyekku. Wah, banyak sekali. baik. Bagus. Tidak buruk. Hahaha. Pak Li, ada masalah dengan rencana ini. Jangan biarkan Qin Ming pergi. Iya benar. Kalian tutup mulut. Kalian berdua hampir membuatku bentrok dengan Pak Qin. Sekarang aku gak mau lihat kalian, panggil orang. Buang mereka berdua keluar. Baik. Qin Ming, tunggu. Cepat atau lambat akan membuatmu berlutut memohon padaku. Kamu tidak ini, saya baik-baik saja. Kalian bisa bantu saya. Aku berterima kasih, tapi ingin tahu. Siapa yang menyuruh karyawan lembur? Itu saya. Ada masalah? Tentu ada masalah. Shuran. Menyuruh karyawan lembur. Tidak diizinkan. Kenapa? Saya minta karyawan lembur demi proyek perusahaan. Iya, Pak Qin, demi proyeknya. Pak Wang Belum Tidur 2 hari. Kami dengan senang hati lembur. Senang hati juga tidak bisa. Jika lembur. Aku tidak mau hidup. Aku mogok makan. Pak Qin, saya suruh karyawan lembur saja. Kenapa kamu sangat menentang sih? Dijelasin gak paham. Pokoknya, karyawan saya nanti tidak boleh lembur. Urusan selesai. Saya balik ke perusahaan. Aduh. Ya ampun. Bagaimana cara agar karyawan saya tetap menghasilkan keuntungan bagi perusahaan? Berita dari stasiun Perubor. Proyek penelitian dan pengembangan obat anti kanker senilai puluhan miliar telah mencapai kemajuan. Ini akan menjadi berkah bagi seluruh umat manusia. Aku mengerti. Lanjutkan. Saya seorang jenius. Tuan Qin. Beli peralatan medis, untuk apa ya? Tentu saja, ada manfaat besar. Manfaat besar apa? Nanti akan tahu. Pak Qin. Ruang lingkup bisnis perusahaan dan peralatan medis. tidak relevan. Anda menghamburkan uang. Sepertinya kamu sama sekali tidak menghargai perusahaan yang telah kamu dirikan dengan susah payah. Apa kamu lakukan? Sebelumnya kamu sudah membantu saya. Untukmu. Pak Qin. Itu tugas saya. Anda tidak perlu menyiapkan hadiah untuk terima saja. Lalu bisa Anda beritahu kenapa membeli begitu banyak peralatan medis? Nanti kamu akan tahu. Cepat ambil, semua orang melihat. Terima kasih, Pak. Setelah terima hadiah, jangan bilang jelek saya ya. Perusahaan ini milikmu.
Saya ingin bertahu kamu kalau kamu terus begini, hampir mustahil tidak bangkrut. Kalau saya bangkrut, apakah kamu ikut saya? Kita bicarakan nanti. Aku cuma bercanda saja. Hei, semua dengarkan aku. Selanjutnya, aku akan mengumumkan sesuatu yang menyangkut hidup mati perusahaan. Apa berita penting? Pak Qin, silakan selama tidak melanggar hukum. Kami siap menghadapi bahaya. Benar sekali, menghadapi bahaya, bos. Saya umumkan bahwa grup Mingyuan akan mengembangkan obat anti kanker untuk bangsa kita. Mengembangkan obat anti Iya, Tuan Kin. Dunia medis. banyak ahli teknologi. Meneliti selama beberapa dekade tetapi tidak bisa mengatasi perusahaan kami. Hehehe. Iya, bos. Saya tidak mengerti tabel periodik. itu semua tidak penting. Impian paling penting. Apa kalian tidak ingin berkontribusi untuk kesehatan rakyat Dakian? Berkeinginan itu satu hal, tapi penelitian obat kanker, teori dasar pun kami tidak tahu. Bukankah ini omong kosong? Daxiong, kemari. Ya. As-tu un gars Camus Pernabilan? Leluhurmu dokter, benar? Iya, aku pernah bilang, tapi itu semua generasi kakek saya. Di generasi saya, sudah lama tidak dilakukan. Dengar tidak, kamu berasal dari keluarga dokter. Pengembangan obat anti kanker ini. Nanti ya, akan sepenuhnya kamu yang mengurus. Seiya? Saya tidak setuju. Perusahaan masih dalam krisis. Dana penelitian ini kurang. Soal dana, serahkan padaku. Daxiong, aku transfer 50 juta dulu untuk persiapan proyek. Demi impian, kita harus berjuang. Jujur saja, Pak Qin, saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Anda adalah pemandu bakat saya. Memiliki kuda secepat ini juga adalah berkah bagi saya. Transfer bank masuk 50 juta. 50 juta, sudah masuk. Boss, percaya quand Seiya? Aku pasti akan menyelesaikannya. Churan. Cepat, kita mulai kerja, teman-teman. Kerja. Aigreko. Terdeteksi pemilik membelanjakan uang untuk karyawan. Pengembalian 10 kali lipat telah diterima. Biaya medis paling mahal. Perusahaan farmasi, ratusan miliar dihabiskan, bahkan tidak bisa mengembangkan obat. Aku tidak percaya, mereka bisa. Membuat obat anti kanker. Sekarang, aku akhirnya menemukan cara yang benar untuk menghabiskan uang. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Qin Ming memimpin grup Mingyuan untuk melawan kanker. untuk kesejahteraan manusia. Mengatasi rintangan, memasuki bisnis pengembangan obat anti kanker. Pertama, aku mau bilang, Qin Ming. Shen Qingqing tidak menyambutmu. Disambut atau tidak, aku datang. Shuran, jangan pedulikan orang seperti ini. Qin Ming, dengar kamu ingin mengembangkan obat kanker. Kalian karyawan tak berguna, berani memikirkan pengembangan obat anti kanker. Benar-benar mimpi siang bolong. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku ingin memberitahumu bahwa obat anti kanker sudah berhasil dikembangkan di Amerika, bisa memperpanjang hidup pasien kanker stadium akhir hingga 3 tahun. Chen Yu dan aku sudah dapat hak agen. Sudah bergabung dengan Amerika. Setelah obat anti kanker diluncurkan. Mulai saat itu kita berdua jadi orang dari dunia yang berbeda. Direktur Qin sangat baik padaku. Aku tidak akan mengecewakannya. Pak, apakah di rumah kita ada buku pengobatan kuno berusia ribuan tahun? Nanti aku akan jadi warga negara yang terhormat di Amerika. Aku kasih tahu ya. Obat kanker ini di Amerika harga 50.000. Amerika bilang orang Dakian banyak duit kurang pintar. Dan banyak yang sakit. Pasti nggak susah jualnya. Jadi obat kanker di Dakian dihargai 1 juta per pil. Sedangkan ada untung. Sampai 400.000. Kamu ikut Amerika bantu mereka untung. Cari untung dari penderitaan orang Dakian. Lalu, apa masalahnya? Shuran, dia tak punya harga diri, kita tak boleh seperti itu. Shen Qingqing, dengar aku. Dakian punya obat kanker sendiri. Kita sudah lama lepas dari masa ditekan oleh Amerika. Lucu banget. Qin Ming, apa yang bisa kamu lakukan dengan semangatmu yang tak berharga? Berharap bisa dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat yang menghabiskan miliaran untuk penelitian. Ngomong kosong. Dengan otakmu yang panas, cuma orang bodoh. Akhirnya, hanya bisa menunggu mati. Apa yang kamu lihat? Dan kalian semua, ikut Qin Ming tidak berguna, tidak menjadi lebih baik. HM, kita pergi.
Ayo pergi. Sambut perwakilan obat anti kanker. Shen Qingqing. Saya mengumumkan, obat anti kanker diluncurkan resmi pada konferensi pers 3 hari mendatang. Bagus, penyakit mereka akhirnya bisa disembuhkan. Ada harapan, Pak Shen. Di Dakian ada jutaan pasien kanker. Bagaimana pendapat Anda? Dulu dari Dakian, sekarang warga negara Amerika. Tentang Dakian, bagaimana pendapat Anda tentang pasien kanker? Karena ayah saya penderita kanker, jadi saya mengerti penderitaan mereka. Apakah Anda akan menjual obat kanker lebih murah kepada orang Dakian? Maaf. Karena biaya penelitian obat kanker tinggi. Jadi di Dakian, 1 pil obat kanker harganya 1 juta. Namun, jika ada pasien kanker dari Dakian yang mau bergabung dengan negara kami yang baik hati akan menjualnya dengan setengah harga. Shen Qingqing, pengkhianat negara. Kalau bisa merancang obat kanker, negara kita Dakian tidak akan merasa tertindas. Tuan Qin. Berhasil. Apa yang berhasil? Obat kanker berhasil. Pak Qin, Pak Wang. Daxiong, kamu membuat obat kanker? Tentu saja, saya juga tidak menyangka buku medis warisan keluarga kita ternyata hebat. Tidak percaya. Seiya Tunjukang. Ya. Wa. Adieu. Nggak sakit. Aku sembuh. Terima kasih penyelamat. Terima kasih penyelamat. Bibi, bangun, sembuh sudah cukup. Sembuh saja sudah cukup. Ini kanker lambung stadium akhir bisa sembuh begitu saja. Berapa harga dasar obat ini? Ini konsentrat dan pil. Semua pakai obat herbal. Ya. Biaya per butir sekitar 3.000, kalau ditambah transportasi. Bangun pabrik. Tenaga kerja dan bahan, biaya sekitar 40 atau 50.000. Total biaya 40 atau 50 ribu. Betu. Di Amerika, Obat yang bisa memperpanjang 3 tahun dijual 1 juta. Bukankah kita bisa jual lebih mahal? Pak Qin, dengan obat kanker ini, Anda bisa langsung menjadi orang terkaya di dunia. Keuntungannya terlalu tinggi. Tidak bisa. Begitu barang ini dipasarkan, semua keuntungan yang dihasilkan oleh karyawan saya tidak hanya akan membuat sistem mengambil uang saya 10 atau 100 kali, bahkan ada risiko terkena sanksi yang lebih serius dari sistem. Ini semua data dan sampel. Anda hanya perlu mengucapkan sepatah kata, langsung dipasarkan. Menyimpan barang hanya akan merugikan saya. Saya harus menghancurkannya. maaf sekali. Biaya penelitian dan pengembangan obat kanker sangat tinggi. 1 pil obat kanker dihargai 1 juta. Tetapi jika pasien kanker dari negara Dakian mau bergabung dengan Amerika, Amerika penuh belas kasih, bersedia menjual setengah harga. Bisa menyelamatkan pasien kanker. Kena sanksi, biarlah. Saya menerimanya. Shuran, bantu segera buat pengumuman. Yuan Group meracik obat kanker. Dan besok, saya akan membawa obat kanker ke AS untuk konferensi pers. Saya ingin sembuh. Jangan panik, jangan panik. Satu-satu, ayo. Tidak akan mati cepat, kenapa buru-buru? Tuan Shen. Saya tidak mau mati. Tolong izinkan saya pergi ke AS untuk berobat. Hanya kamu. Bau badan. Penuh tambalan. Kelihatannya ongkos pulang. Tak mampu lagi. Masih mau ke Amerika. Jangan cemarkan udara bersih, memalukan. Pergi sana. Orang berikutnya. Lihat apa? Pergi sana. Bro. Kalau nggak punya uang, ya harus terima nasib. Pak Shen, keluarga punya uang. Tolong, biarkan ayah saya ke tempat Anda untuk berobat. Oh ya, seberapa banyak uangnya? Kami punya usaha kecil.
Dapat sekitar 1 atau 2 juta. Oh, cukup bagus itu. Selamat bisa berobat ke Amerika. APA, KE Amerika. Kamu kira aku bodoh? Hidupku diberikan oleh negara Dakian. Menyuruhku ke Amerika untuk berobat. Tidak mungkin. Ya ampun, ayah. Sudah. Grup Ming Iwan. Kan kembangkan obat anti kanker. Aku percaya. Mereka pasti bisa kembangkan obat anti kanker kita sendiri. Nanti kalau membuat saya bayar mahal. Saya tidak ke Amerika untuk berobat. Keras kepala. Nanti ketika kamu tersiksa kanker dan menderita, saya lihat masih bisa bicara keras atau tidak. Orang tua, jangan berharap dapat obat anti kanker Amerika dariku. Tuan Shen, ayah saya tua dan bingung. Jean Gomara. Ayah, jangan keras kepala lagi ya. Direktur Qin dari perusahaan Minyuan pasti bisa kembangkan obat anti kanker. Saya lebih baik mati sakit daripada ke Amerika. Hah, lelucon. Qin Ming dari grup Minyuan itu orang bodoh total. Gerombolannya yang kacau balap. Bisa meneliti obat anti kanker. Tidak mungkin sama sekali. Kamu, Siapa bilang kami tidak mungkin mengembangkan obat kanker? Qin Ming, tak disangka kamu belum meneliti obat. Orangnya sudah menjadi Qin Ming kaya. Mengandalkan kehebatan. Bukan lagi omong kosong. Dengan orang-orang yang cuma makan tidur di sisimu, bisa bikin obat kanker? Jangan bikin aku ketawa. Berani rusak acara peluncuran obat kanker Amerika? Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Samuel Herb Tenong. Pangi l'intug bawa mereka pergi. jangan buru-buru. Nanti lihat gak bisa bawa obat kanker. Aku ingin tahu bagaimana dia akan... Jujur saja. Awalnya saya tidak berharap banyak pada penelitian obat kanker. Tapi kenyataannya, kemampuannya luar biasa. Sekarang saya umumkan. Host jangan biarkan karyawan menghasilkan untuk diri sendiri, kalau tidak akan mendapat hukuman. Saya umumkan. Obat kanker grup Minyuan. Berhasil dikembangkan. Haha. Lelucon. Qin Ming. Amerika menghabiskan miliaran, bekerja sama dengan banyak negara dalam teori medis, dan puluhan tahun mengembangkan obat kanker. Kalian kumpulan orang sembarangan. Alasan apa bisa dalam beberapa bulan? Alasan sombong bilang mampu mengembangkan obat kanker. Apa alasannya? Karena kita pantang menyerah. Hahaha lucu sekali. Kalau berani, tunjukkan obat kanker kamu, biar orang lihat efeknya. Benar sekali, tunjukkan. Itu tidak mungkin. Semua. Di tangan saya ini, Hasil penelitian grup obat anti kanker. Qin Ming, penelitian obat perlu hasil. Jangan pikir kamu bisa menipu kami dengan pil buruk ini. Kamu penipu jelas. Apa yang dikatakan Direktur Shen benar. Ini bukan obat anti kanker. Palsu. Obat asli, Mana mungkin seperti ini? Palsu. percaya obat anti kanker ini? Jangan beli dari saya. Menipu kami dengan obat palsu, kamu penipu. Kami sudah menderita karena kanker, kamu masih berani menipu kami dengan obat palsu. Pergi. Baik. Kalau kalian tidak percaya, coba saja efek obatnya. Siapa yang mau coba? Bagaimana Qin Ming? Tidak ada yang percayakan? Saranku, sebaiknya bawa pil rusakmu. Pergi. Jangan membuat malu di sini. Saya bersedia, percaya. Obat yang dikembangkan oleh Dakian. Dengan percaya diri kita bisa... Oke. Ayah, obat ini tidak bisa dikonsumsi. Minggir. Hari ini saya ingin mencoba. Obat yang kita teliti sendiri di negara Dakian kita. Tuan Qin. Ayo. Qin Ming, kalau ada yang terjadi pada ayahku, aku tak akan membiarkanmu. Tenang saja, saya akan bertanggung jawab untuk semua konsekuensinya.
Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Ayah, Kenapa Anda seperti ini? Bagaimana bisa begini? Dasar iblis kejam. Kembalikan nyawa ayahku. Qin Ming, kau membuat obat palsu. Siap-siap mati saja. Pak Qin, cepat. Berhenti. Aku tidak sakit lagi. Penyakitku sembuh. Kankernya sudah sembuh, hahaha, kankernya benar-benar sembuh, hahaha, kankernya sembuh. Benar, aku tidak sakit lagi. Tolong aku, tolong aku. tolong aku, tolong aku. Tolong aku, tolong aku. Pulanglah, cepat pulang. Tolong aku, tolong aku. Kumohon tolonglah. Jangan khawatir, akan ada cara. Apa cara yang ada? Kanker ini bertahun-tahun, aku punya orang tua dan anak kecil. Setiap hari aku hidup lebih buruk daripada mati. Sekarang kalian kembangkan. Obat spesial anti kanker. Saya mohon padamu. Tolong kasihi aku. Selamatkan aku mohon. Selamatkan aku. Pak Qin, pasien terlalu banyak. Kita harus cari cara. Tolong bangkit dulu. Dengarkan aku dulu. Tenang dulu cepat. Mengerti perasaan kalian. Tapi sayang sekali. Hari ini aku cuma bawa 1 pil. Bos Qin semuanya menunggu untuk berobat. Jangan jual mahal lagi. Berapa harganya? Aku bisa memahami perasaan orang. Tapi obat kanker masih dalam proses, tapi aku janji. Berikan harga yang memuaskan. Aku punya uang, aku mau pesan. Aku juga punya uang. Aku punya uang. Saya juga mau buat janji. Jangan percaya dia. Qin Ming penipu. Perusahaannya hampir bangkrut. Kali ini dia mau manfaatkan obat kanker buat cari untung besar. Benar sekali. Orang bodoh ini anggap kalian seperti alat. Ini. Pikirkanlah. Qin Ming si bodoh ini. Kalau dia baik, kenapa saya putus? Saya nggak bodoh. Shen Qingqing, kamu udah putus dengannya. Bisa nggak punya harga Yang tidak tahu malu itu kalian. Jangan kira menemukan aktor. Bisa membohongi. Orang tua pasti aktor yang kalian undang. Qin Ming, kamu penipu besar. Pak Shen, kami percaya padamu. Aku mau ikut ke Amerika berobat. Benar Pak Shen. Aku juga. Aku juga. Qin Ming, ini reputasi. Ingin datang berobat ke tempatku? Ikutlah segera daftar denganku sekarang. Shen Qingqing. Kamu akan menyesal. Apa? Kamu yakin? Baiklah, baiklah. Pasien kanker di negara kita akhirnya punya harapan. Obat anti kanker dari grup Myun berhasil. Cepat. Kalian segera langsung sekarang. Cepat ke grup Mingyuan. Temui ketua mereka untuk membahas obat kanker masuk asuransi kesehatan. Banyak pasien kanker. Kalau aku bagikan obat kanker gratis, akan dipermasalahkan oleh orang-orang dengan niat jahat akan mempermasalahkan ini. Mazuk. Pak Qin, ada orang dari Biro Kesehatan mencari Anda. Aku nggak berbuat jahat. Kenapa Biro Kesehatan mencariku? Kurasa mereka mau membahas obat kanker dengan Anda. Dengan situasi perusahaan saat ini, Pak Qin pasti akan menolak. Bagaimanapun, ini bisa menghasilkan keuntungan triliunan. Obat kanker masuk asuransi kesehatan? Ya, saya tahu Pak Qin, Anda tidak mau begitu. Perkembangan perusahaan ke depan, jika menolak, saya mengerti. Menolak. Saya bingung bagaimana menyelesaikan masalah karyawan menciptakan keuntungan bagi saya. Ini benar-benar membantu. Ini kabar baik, mana mungkin saya menolaknya. Obat kanker dimasukkan ke asuransi kesehatan, sehingga masyarakat bisa menggunakan obat sehat dan murah dengan percaya diri. Ini yang saya impikan. Antang saya tidak salah melihat orang. Dengar proyek Mingyuan dengan grup Seng Feng hampir gagal karena dana proyek. Dan akhirnya bangkrut.
Karena kekurangan uang, mereka memanfaatkan obat kanker baru untuk keuntungan. Ya, ini membuat negosiasi sulit. Obat kanker masuk program asuransi ya. Apapun itu, lakukan yang terbaik. Orang-orang menunggu hari ini. Betul. Pihak Hatchen. Kalau Qin Ming menolak, bagaimana? Anda tidak khawatir? Santai, santai, santai saja. Pak Chen, Ya. Pak Chen. Tanganmu dingin? Tidak dingin, tidak panas. Selamat datang. Salah, kalian sudah bekerja keras. Ikut kami sebentar. Maaf. Saya mau bilang, begini, bisa nggak kita bicarakan soal obat anti kanker kalian masuk asuransi kesehatan? Silakan masuk. Oh, baik. Baik semua duduk. Negosiasi asuransi kesehatan sekarang dimulai. Tuan Chin. Saya mewakili Provinsi Dakian Selatan. Seluruh warga. Terima kasih. Direktur Chen, sebagai orang Dakian, ini tugas saya. Pilar negara. Saya antar Anda. Sebelum kami mengajukan harga, saya ingin pihak penawar menjelaskan terlebih dahulu harapan harga obat kanker. Benar-benar nggak masuk akal. Tolong, biaya pengembangan obat kanker saya sangat mahal. 1 juta? Tidak bisa kurang. Kalau nggak mau beli obat kanker kami dengan harga tinggi, biarkan pasien kanker di Dakian menunggu mati saja. Begitu ya. Karena akhir-akhir ini, jumlah pasien kanker di negara kita terus bertambah. Investasi kami dalam perawatan medis dasar meningkat setiap tahun. Jujur saja, anggaran kami memang terbatas. Semoga Pak Qin dan Pak Wang bisa memahami. Mohon pertimbangkan pasien kanker di Dakian lebih banyak. Pak Chen, langsung saja katakan harganya. 3. 300.000 per butir. Bagaimana menurut Apa? 300.000? Tenang, Pak Qin. Ini sudah harga terendah kami. Kalau Anda merasa kurang, kita bisa nego lagi. Begitu banyak orang di negeri saya butuh obat kanker, begitu banyak pasien kanker, kamu kasih harga segini? Tidak bisa. 500. Pak Qin, 500.000. Kita rakyat biasa. Sama sekali tidak bisa menanggungnya. Lihat, Anda pedagang. Tapi Anda juga warga kita Dakian. Kita harus lebih memikirkan orang tua dan kerabat Dakian kita. Pikir-pikir ya. 50 jadi 50. Tolong. 50 sudah harga pokoknya. Jangan buat saya rugi dong. Begini Tuan Qin, saya coba ajukan lewat telepon lagi. Bagaimana? Tunggu sebentar ya. Oke. Begitu ya. Pak Chen. Bagaimana pengajuannya? Sudah diajukan. 40 juta, apa pendapat Anda? 40 juta. Kenapa malah naik, bukannya turun? Maaf. Saya kecewa dengan harga Anda. Selamat tinggal. Pak Chin. Aduh 500.000 satu butir, kami benar-benar nggak sanggup. Tolonglah. Beri rakyat Dakian. Sebuah jalan hidup. 400.000 ini. Ini sudah batas kemampuan kita. Tunggu, apa kau tadi bilang? 400.000 per biji. Pak Chen, apakah kau salah dengar? Saya tadi bilang 50.000 per kotak, bukan jutaan. Apa? 50, bukan jutaan. 50.000. 50, bukan jutaan. 50.000. Ya benar. 50 rupiah. 50 rupiah per kotak.
Bagus sekali. Deal. Tuan Chin. Mewakili semua warga di Provinsi Dachuan Selatan. Terima kasih. Pak Chen, sebagai orang Dachuan, ini memang harus saya lakukan. Pilar bangsa. Nobita dan timnya mengembangkan obat kanker, memberikan harapan bagi banyak keluarga. Begitu, Nobita. Saya mau berikanmu satu. Villa dari kelas 1 di Nansheng Tang. Wah. Terima kasih, Pak Qin. Kalian semua adalah pahlawan perusahaan. Saya hadiahi Nobita, pasti ada juga untuk kalian. Saya putuskan, kalian dapat satu villa masing-masing. Wahr. Transfer berhasil. Pembelian sukses. Transfer berhasil. Pembelian sukses. Transfer berhasil. Benar-benar ada? Ya. Transfer berhasil. Terdeteksi pemilik menghabiskan uang karyawan. Cashback 10 kali diterima. Bagus, akhirnya ada banyak uang untuk karyawan. Penjual licik, buka pintu penjual baik, buka pintu penjual licik, buka pintu penjual baik, buka pintu penjual licik. Shuran, apa yang sebenarnya terjadi? Aku menemukannya. Shen Qingqing mengadakan konferensi pers, memfitnah eksploitasi obat kanker, harga tinggi, Dia sangat jahat, ya ampun. Coba cari cara keluar dari sini. Buka pintu, pedagang curang. Buka pintu. Pedagang curang, keluar. Kalian mau apa? Kamu jual obat kanker buat cari untung besar, masih berani tanya kita mau apa? Jangan banyak bicara dengannya. Aku pengen banget hajar pedagang busuk ini. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kalian tertipu, bukan seperti ini kebenarannya. Kalian dimanfaatkan, tidak mungkin. Delegasi Amerika, pihak Tuan, mengadakan konferensi. Sudah dijelaskan, dia yang melakukannya. Harga obat kanker sangat tinggi sehingga kami tidak mampu membelinya. Teman-teman, hajar penjahat ini. Shuran, keluar. Ini tak ada hubungan. Qin Ming, aku takkan Pergi dari sini. Jika kau tak pergi, katakan keluar dari sini. Ajardia, Ajardia. Pergi. Pukul dia sampai mati. Hey, Pak Chen, Qin Ming dikerumuni orang banyak. apa? Sungguh tak bisa diatur. Pak Chen, ada apa? Qin Ming ada masalah. Cepat, beritahu Panglima. Kumpulkan pasukan untuk bantuan. Penjual licik. Mangir. PAK Kin. Kalian berhak apa memukul orang? Kenapa? Karena dia pengusaha menghisap darah orang. Pak Qin menurunkan harga obat kanker jadi 50.000. Apa yang kalian tidak puas? Kamu bohong. Obat kanker 50.000 per kot. Itu dijual oleh Bu Shen dan timnya. Shen Qingqing. Kalian sudah ditipu olehnya. Tidak mungkin. Shuran. Sulit menjelaskan sekarang. Cepat pergi, jangan urus aku. Dasar pedagang licik, sudah di ujung tanduk masih sempat urus orang lain. Terus hajar. Kalau berani, hadapi aku. Shuran, cepat pergi. Jangan urus aku. Ah. Teruskan. Sepertinya aku terlalu lembut sebelumnya. Bilang, kenapa kamu menaikkan harga obat kanker setinggi itu? Kenapa? Saudara sekalian, kalian punya tekanan hidup yang besar. Tidak mampu beli obat, merasa tidak adil. Mengerti. Kalau mengerti, kenapa masih sengaja menaikkan harga? Aku tidak. Aku hanya mau tahu siapa yang menyuruh kalian. Itu aku. Masih ada tenaga ternyata. Qin Ming. Rasanya dipukul? Shen Qingqing. Berani sekali kamu menyebar berita palsu untuk memprovokasi warga Dakian, beraninya kamu. Dengar semua. Pedagang ceroboh ini masih mencoba mencemarkan nama baikku. Pedagang licik kamu. Naikkan harga obat kanker dengan sengaja. Mendekati ajal, berani mencemarkan nama Direktur Shen. Benar, bos besar seperti dia tidak bisa mengerti betapa sulitnya kami mendapatkan uang. Untuk obati kanker, orang tua saya sampai jual rumah. Sekarang mereka tinggal di bawah jembatan. Suami saya merasa saya beban. Dia pergi dengan orang lain.
Hal ini bisa saya tahan. Tapi saya masih punya anak yang harus saya rawat. Dan saya juga, sejak saya kena kanker. Kerja hilang, penagih utang datang. 8 tahun, sampai sekarang 8 tahun saya takut balik rumah, tahu nggak? Para warga desa. Hidup kalian sangat sulit, kami juga merasa sedih. Tapi kenyataannya tidak begitu. Diam. Kebenarannya adalah kalian ingin menguras uang dari rakyat dengan obat kanker. Bukan begitu. Air mata buaya saja. Jangan percaya padanya. Qin Ming, kamu dengar tidak? Orang bekerja untuk mengumpulkan uang demi pengobatan. Tapi kamu justru mengambil darah mereka dengan obat kanker. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Shen Qingqing. Mengapa Anda menghancurkan Qin Ming seperti ini? Saya tidak mencoba untuk menghancurkan Anda. Sudah jelas Anda yang melakukan pekerjaan kotor, tapi Anda melemparkan kesalahan pada kami. Saya pikir kedua orang ini, mereka tidak pernah bertobat. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh para penjahat. Singkir. Demi Qianlong. Jangan. Hampir mati, berniat menyelamatkannya. Ah. Kamu cari mati ya? Aku tak suruh kamu selamatkan orang. Siapa suruh? Pecundang. Ah. Bernie. Kepala Chen sedang dalam perjalanan. Kalian akan menyesal. Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Lepaskan Qin Ming cepat. Kalau tidak ada yang menyelamatkan. Ah. Menakuti aku, tidak mudah ditakuti. Bagus sekali, Pak Shen. Menghadapi orang ini harus lebih keras. Benar. Shen Qingqing. Aku tak sangka kamu berubah demi kepentingan. Menjadi seperti ini. Aku bagaimana, bukan urusan pria lemah. Qingqing. Jangan kotori tanganmu. Biar Seya Yonggurus Sampaini. Hei. Cepat, percepat. Harus tiba dalam 3 menit. Ah. Jangan. Oh iya, lupa bilang. Sejak Qingqing bersamaku, hidupnya menyenangkan. Semua ikut kemauanku. Bukan seperti kamu si sampah, tekan dia. Direktur Chen dalam perjalanan. Kalian akan menyesal. Menyesal? Dalam kamusku tidak ada kata menyesal. Apa yang mau kamu lakukan? Lacucan apa? Kamu suka jadi pahlawan pembela. Siapa yang akan datang menyelamatkanmu kali ini? Hentikan, lakukan saja. Jean Gantakut, Nyawamuyong Sampa ini tidak kakanilan. Jangan.
Kalian berdua sangat berani. Direktur Chen, Qin Ming mulai duluan. Shen Qingqing, kamu menuduh Qin Ming duluan. Lalu kamu dan Chen Yu cari orang buat pukuli Qin Ming. Diam, jangan asal ngomong. Shin Qingqing. Di tengah hari bolong, berani banget kamu bikin ulah. Tidak begitu, Pak Chen hanya membela diri. Tanya aja ke mereka, mereka bisa bersaksi. Apa benar yang dia bilang? Pak Shen. Kami lihat konferensi pers Pak Shen, dengar Pak Shen bilang. Qin Ming sengaja menaikkan harga. Harga obat kanker baru datang dari Qin Ming. Sengaja menurunkan harga obat kanker jadi Rp50 per kotak. Kalian berdua. Tapi kalian malah memfitnah dia. Hati nurani kalian. Dimakan anjing kah? Kita semua tertipu. Ya. Seseorang. YK. Bukan begitu. Dangar penche la Bawa kembali untuk investigasi. Qin Ming, tunggu, takkan melepaskanmu. Bawa pergi. Semua orang. Di medan perjuangan melawan kanker, ada seorang pahlawan. Dia memimpin timnya. Setelah bertahun-tahun penelitian mendalam, akhirnya berhasil. Obat kanker membawa berkah bagi pasien kanker. Ketika perusahaan asing menjual obat kanker dengan harga jutaan sekeping, meraup keuntungan dari keringat rakyat kita. Dia berdiri tegak menurunkan harga obat kanker menjadi Rp50.000 per kotak. Dia adalah rakyat kita, pahlawan kita, legenda kita, Qin Ming. Adalah Qin Ming yang menurunkan harga obat kanker menjadi Rp50.000 per kotak. Wah. Benar-benar orang baik. Adalah Qin Ming yang menurunkan harga obat kanker menjadi Rp50.000 per kotak. Kita selamat. Qin Ming, proyek yang tidak menguntungkan seperti ini tidak bisa diputuskan sembarangan. Uang yang saya berikan pada karyawan tidak saya harap bisa kembali. Tenang, Shuran, kita lanjutkan saja Qin Ming. Tapi proyek ini tidak menguntungkan. Tidak ada bos yang membuka perusahaan untuk rugi dapat perhatian. Saya. Shuran. Lau Zhao sudah lama mengikuti, saya percaya kemampuannya. Bos, Anda bisa percaya. Serahkan proyek ini pada saya, tidak ada masalah. Tidak akan ada kesalahan? Saya jamin tidak ada. Kata-katamu membuatku tenang. Akan transfer 10 miliar terlebih dahulu. Rincian dan kontrak proyek dari Shuran akan dikirimkan nanti. Ya. Transfer bank masuk 10 miliar. Terima kasih, bos. Selama tidak membawakan keuntungan, lakukan sesukamu. Cepat. Tenang. Saya tidak akan membuat proyek ini bermasalah. Semangat. Selanjutnya, saya akan membahas keputusan kedua. Hahaha. Baiklah. Hanya dalam 3 bulan, Direktur Qin memimpin karyawannya untuk membuat kawasan bisnis super dalam radius 30 mil dari perusahaan. Ini adalah kebanggaan provinsi kami. Masih bangga. Saya hanya ingin karyawan menghabiskan uang yang saya berikan kepada mereka.
Siapa sangka bisa menjadi nomor satu di industri. Sistem mengurangi dana saya sebanyak Kenapa nasib saya begitu malang? Pak Kin memasukkan obat anti kanker ke dalam asuransi kesehatan untuk ribuan rakyat dan menjual dengan harga super rendah. Dengar Anda merugi puluhan miliar berinvestasi di kuliner, ibu dan bayi untuk kemanusiaan. Anda memang pantas dipuji. Pak Kin, Anda benar-benar legenda di mata saya. Komandan datang.
Kalian, lepaskan Pak Qin. Baru beberapa bulan tidak Hubungan kalian. berkembang sejauh ini, Shen Qingqing. Lupa pelajaran sebelumnya? Tidak lupa. Aku tidak bisa lupa, kamu membuatku di penjara 3 bulan, Qin, aku benci kamu. Qin Ming, buang uang begitu saja lalu pergi. Tidak bisa begitu. Jadi, kamu mau bagaimana? Kamu membuat adikku Shen Qingqing di penjara 3 bulan. Jelaskan bagaimana kita menyelesaikannya. Penjelasan. Itu semua salahnya sendiri. Itu salahku sendiri. Baik. Tuan Qin, abaikan aku. Aku menyuruhmu berani memukul Jiang A5 atau tidak. Pria, apalagi yang Tangkap mereka. Ayo pergi. Kejar mereka. Berhenti, Qin Ming. Kau bahkan tidak bisa menangkap seorang pria. Shuran. Shuran, pergi. Beraninya kau menghalangi belati. Mereka tidak akan pergi jauh. Kejar mereka. Shuran, apa kabar? Tuan Qin. Sudah cukup bagiku untuk mati mengetahui legenda sepertimu. Pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Apa sistem bisa memberiku kekuatan keluar dari sini? Maafkan aku, Pak. Sistem ini tidak mendukung kekerasan. Pikirkan sesuatu. Sistem telemendeteksi sebuah desa di sekitar di mana Anda dapat bersembunyi. Aku tidak peduli, ayo bersembunyi dulu. Kejar mereka di sana. Shuran, seharusnya tidak melakukan ini untukku. Pak Qin, ponselku hilang. Tidak apa-apa, aku akan cari cara. Pak Qin. Di universitas aku belajar medis. Bantu lepas pakaian dulu. Aku. Harus hentikan pendarahan dulu. Tapi, Pak Qin. Bantu aku lepas, hentikan pendarahan. baik. Pak Qin. Aku di musim ini. Di desa ada daun mugwort yang bisa menghentikan darah. Cari beberapa. Baik. Qingqing, ini terlalu larut. Lepaskan mereka saja. Kak, Hari ini aku akan menemukan orang bodoh ini. Kalian cari. Dia tidak bisa pergi jauh dengan wanita terluka ini. Cari jejak darah. Mengerti? baik. Apakah ini cukup, Shuran? Cukup, Qin. Tolong hancurkan dulu untuk saya. Pelan-pelan, cepat, Tahan sedikit. cepat. Halo, ayah angkat. Kau sedang bakar kertas untuk ibu angkat? Kenapa lama? Ayah angkat, ada masalah di jalan. Kami segera pulang. Dari mana Kak Xiaoyu? Kenapa dia tidak menjawab telepon? Kak Xiaoyue ada di sini. Acara tinggal 1 jam lagi, kami bersama Tuan Kota menunggu kalian. Cepatlah kembali. Baik, ayah, kami segera kembali. Qin Ming, tak akan melepasmu. Ayo kita pulang. Syukurlah tidak ketahuan. Terima kasih, Qin. Masih panggil aku Qin? Harus panggil apa dong?
Sudah bilang, panggil nama aja kalau kita ngobrol. Qinming. Qinming. Terima kasih sudah selamat. Aku yang seharusnya terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang tahan tusukan itu, mungkin sekarang aku sudah. Sudah malam, antar kamu ke rumah sakit. Bagaimana denganmu? Setelah mengantar ke rumah sakit, mungkin aku akan pergi ke pesta. Aku ingin ikut denganmu. Tapi lukamu. Tidak apa-apa, tidak parah kok. Shuran, lukamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, sudah lebih baik. Tidak kusangka kamu berani datang ke sini, cari mati. Tidak kusangka. Kalian bisa menemukan tempat ini. Qinming, pergi. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Shuran, tenang saja. Qinming, saat seperti ini, kenapa kamu tidak cemas? Sejak datang ke sini, biarkan aku mengurus sisanya. Serahkan padamu, Qinming. Mendapatkan uang dari penemuanmu. Di sini kamu tidak berarti apa-apa. Memang aku bukan siapa-siapa. Tapi kalian itu siapa? Kau tanya kita ini siapa? Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan menjelaskan secara jelas. Hari ini, kami datang atas undangan Jenderal Agung dari negara Dakian untuk menghadiri pesta legendaris Dakian, dan orang di sebelahku adalah kakak angkatku. Putri Ketua Lin Pharmaceuticals berkuasa di Provinsi Selatan. Lin Xiaiyue. Ketua Lin Pharmaceuticals adalah ayah angkatku. Oh, jadi begitu. Apa sekarang kamu tahu takut? Terlambat. Takut. Aku sangat takut. Aku sangat takut kalau nanti kalian tidak cukup cepat saat berlutut memohon ampun. Kamu di ujung tanduk, berani bersik. Qinming. Hari ini yang hadir di pesta ini adalah para pejabat tinggi dari Dakian. Dan kamu. Hanya seorang ketua kelompok kecil yang beruntung. Berani bertindak kurang ajar. Satu kata dariku. Bisa membuat perusahaanmu bangkrut dan kamu akan menggelandang di jalan. Direktur Chen, Qinming datang, bawa wanita. Cepat, legenda tiba, sambut mereka segera. Percaya. Nonalin Berani Berkatabejit. Pasti ada dukungan kuat di belakangnya. Bagaimana saya bisa tidak percaya? Kamu tahu aku punya dukungan, sujud dan minta maaf padaku. Adik Qingqing. Menyuruhku sujud minta maaf pada kalian. Kalian belum layak. Apa kamu? Shen Qingqing bisa melupakan masa lalu lebih cepat. Karena kita pernah saling mengenal. Saya bisa mempertimbangkan melepaskan kalian. Kamu lepaskan kami, ya? Kamu dengar itu tidak? Dia bilang dia akan lepaskan kami. Ayah Lin Min, Lin Fuchuan, yang mengendalikan sumber daya obat Dakian melalui Lin Pharma. Di belakangnya adalah penguasa kota selatan. Perusahaan kami baru saja mulai, tidak mungkin bisa menentang. Qinming, kamu dengar tidak? Bahkan manajer yang direkrut tahu kamu tidak bisa melawan kami. Anak anjing sebelumnya tidak seharusnya. Cepat berlutut dan minta maaf. Shen Qingqing, saya paham. Kalian bergantung pada Lin Pharma di belakang, juga penguasa kota itu? Selain mereka, apalagi yang kalian punya? Qinming, kamu menghina ayahku dan kepala kota Provinsi Selatan. Qinming, kamu kasar sekali. Tunggu, ayah angkatku dan kepala kota Provinsi Selatan datang. Kamu pasti takut. Benarkah? Saya ingin lihat. Seberapa menakutkan ayah angkatmu dan kepala kota itu? Kepala Kota Provinsi Selatan datang, Ketua Lin Pharmaceuticals, Lin Fuchuan datang. Ada apa? Paman. Lelaki ini masuk tanpa izin ke pesta tokoh legendaris. Kami ingin mengusirnya, tapi dia menolak pergi dan bicara. Mempermalukan aku dan saudara perempuan. Tidak hanya itu. Dia juga menghina Anda dan penguasa kota. Apa yang dia katakan? Dia bilang Anda dan penguasa kota. Adalah apa? Cepat bicara. Dia bilang Anda dan pemimpin kota anjing rakyat Dakian. Dan tidak memikirkan rakyat Dakian. Apa? Sungguh tak masuk akal. Sangat sombong. Pemimpin kota, semua karangan Shen Qingqing, tidak benar, bilang saya berbohong.
Kamu ada buktinya? Kamu, Shen Qingqing, aku tak menyangka demi menyakitiku. Berani mengatakan kebohongan ini. Ayah angkat Tuan Kota. Jangan biarkan pria sombong itu lolos. Berani menangkapku. Kalian tahu jabatan saya sekarang apa? Jabatanmu apa? Kamu cuma seorang pria. Pria. Betul. Shen Qingqing dan kalian semua. Kamu akan menyesal. Diamlah, Qin Ming. Kau tak pantas ikut pesta ini. Ayah angkat. Cepat keluarkan sampah ini. Nak. Hari ini, aku dan wali kota datang untuk mengagumi legenda dakian. Tapi Camus Berani Manguina Kami. Achui, Oran. Tankabdia. Tunggu dulu. Hello, PAK Chen. Penguasa kota. Apa yang terjadi? Hei Qingqing, kamu bilang sesuatu. Shen Qingqing, kenapa kamu di sini? Direktur Chen, saya. Sudahlah, aku malas mendengarmu. Penguasa kota, ini ada apa sih? Lao Chen, masih berani mengatakan begitu. Tuan sedang mengadakan upacara penghargaan untuk legenda negara dakian. Bagaimana bisa kamu Membiarkan yang tidak dikenal? masuk begitu saja. Bukan penguasa kota. Dia siapa sebenarnya? Hari ini dia berani menghina saya dan Ketua Lin. Besok pasti berani menghina Panglima Besar. Bahkan mungkin berani menghina pemimpin negara. Orang kurang ajar. Harus dihukum berat. Wah, Tuan Kota, salah paham. Sebenarnya dia itu. Dia sebenarnya APA. Dia itu adalah Qin Ming. Betul, hari ini Jenderal Besar mengundangnya, seorang legenda. APA, dia. Dialah yang menemukan obat kanker, tapi tetap menjualnya seharga 50.000 per kotak, dan memimpin pengikut dan karyawannya untuk membangun pusat perbelanjaan paling mewah di Provinsi Selatan, legenda besar Qin Ming. Benar sekali. Shen Qingqing, sekarang sudah tahu siapa saya, kan? Takut tidak? Tidak mungkin. Qin Ming si pecundang, bagaimana bisa jadi legenda dakian? Tidak mungkin. Qin Ming hanya pecundang, bagaimana mungkin dia jadi legenda dakian? Mustahil. Salam hormat, Jenderal. Ya, tanpa formalitas. Salam hormat, Jenderal. Ya, tanpa formalitas. Qin Ming, mengapa tidak hormat pada Tuan Besar? Benar, melihat legenda tak terkalahkan dari dakian. Kenapa tidak sujud? Sujud melulu. Qin Ming adalah dari dakian kami. Pilar bangsa. Legenda de Qian. Siapa berani membuatnya berlutut? Itu adalah musuh dakian. Bagaimana mungkin? Dia orang yang tidak berasal dari dakian. Aku tak ingin melihatnya lagi. Tolong, bantu usir dia keluar. Bukan orang dakian. Berani datang ke pesta ini, usir dia keluar. Xiai Wei, tolong aku. Ternyata kamu sudah bergabung dengan Amerika. Kamu menipu kami. Qin Ming, kau pecundang. Aku, Shen Qingqing, tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Qin Ming, posisi itu dikhususkan untukmu. Oh, Panglima, tidak boleh. Posisi milik Anda. Saya berdiri di bawah. Qin Ming a. Kau telah berjasa besar untuk kerajaan kami. Mengatay sai masalah yang telah lama mengganggu rakyat Daiqian. Masalah kanker. Posisi legendaris di Daiqian ini seharusnya diduduki olehmu. Qin Ming hanya beruntung saja, tanpa karyawanku, juga tidak ada aku. Merekalah yang sebenarnya legenda dakian, ya. Berhasil tinggi tanpa sombong, sukses besar tidak lupa bawahannya, anak muda. Bagus, jangan ditolak. Semua orang sudah menunggu, duduklah. Qin Ming merasa tidak pantas menerimanya. Ada medali kehormatan dakian dari raja, dan dukungan dari banyak rakyat.
Seperti kata pepatah, bukanlah orang dengan prestasi cemerlang yang layak disebut legenda. Tetapi yang dipilih oleh rakyat. Inilah legenda. Silakan duduk, oke. Hormat kepada legenda Dakian, selamat legenda, kami hormat kepada legenda Dakian, selamat legenda. Qin Ming. Dia adalah. Dia adalah milikku. Adalah milikku. Salah satu milikku, istrinya. Shuran. Kamu serius? Hari kamu bantu aku pasang obat, lihat tubuhku. Hari ini depan semua orang, kamu harus bertanggung jawab. Aku. Tunggu, tanya lain, setuju atau enggak? Aku enggak setuju. Qin Ming, maksud kamu apa? Gak ada urusan, aku gak ngapa-ngapain. Aku ditipu Shen Qingqing, waktu pertama ketemu kamu. Langsung jatuh cinta. Kalau mau jadi istrinya Qin Ming, aku nggak setuju. Berkompetisi secara adil. Siapa takut? Ah, Semua berbakat dan rupawan, sulit memilih. humph. Beritahu mereka. Mulai sekarang di area. Biarkan bersihkan sendiri. Baik. Ayo pergi.